Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam, salve, salvete, dominus vobiscum. Pada kesempatan kali ini, saya mau membacakan rentigraf saya, renungan 3 paragraf untuk tanggal 31 Januari. Judul rentigraf saya kali ini ialah Sukacita Bersama Yang Lain. Namanya rentigraf, renungan 3 paragraf. Jadi ada 3 paragraf. Saya akan membacakan masing-masing mulai dari paragraf 1. Paragraf pertama, pengalaman sukacita bisa dinikmati sendirian, bisa dinikmati juga bersama orang lain. Pengalaman sukacita dalam perayaan keagamaan pasti bisa dinikmati bersama orang lain. Mengalami sukacita bersama adalah bagian utuh dari hidup kita bersama orang lain. Kita selalu hidup bersama orang lain. Tetapi ada juga hal lain terkait pengalaman sukacita itu yang perlu kita perhatikan, yaitu pengalaman sukacita karena menjadi seperti orang lain. Mungkin ada yang tidak sependapat dengan ini. Baiklah, saya coba menjelaskan apa yang saya maksudkan. Jika dipandang sepintas, dampaknya perasaan dan pengalaman sukacita itu terkait dengan kenyataan bahwa kita itu berbeda dari yang lain. Pengalaman itu muncul karena keberbedaan kita. Fakta perbedaan itulah yang membuat kita mengalami sukacita. Untuk mempertegasnya, saya memberi beberapa contoh. Misalnya, saya bersukacita tatkala saya mendapatkan pujian dari pimpinan, atau saat saya memenangi suatu hadiah, suatu penghargaan, apalagi jika hal itu sangat bergengsi. Dalam konteks pengalaman seperti ini, saya mengalami dan merasakan pengalaman sukacita karena saya tidak sama dengan orang lain. Saya mendapat penghargaan, orang lain tidak. Saya mendapat pujian, orang lain tidak. Jadi dalam pengalaman sukacita seperti ini, saya berbeda atau bahkan dibedakan dari yang lain. Ya, saya lain karena saya lebih tepat misalnya, atau saya lebih cerdas, atau saya lebih cantik dalam lomba kecantikan. Perbedaan itulah yang mendatangkan perasaan dan pengalaman sukacita dalam diri saya. Paragraf itu kedua, tetapi tunggu dulu. Ada sisi lain yang harus dipertimbangkan. Rupanya eh, rasa dan pengalaman sukacita seperti itu sangat singkat sifatnya, bersifat sementara. Kita tidak boleh terlalu berbangga dengan model pengalaman sukacita seperti itu. Kita harus mencari pengalaman dan perasaan sukacita yang sejati. Tetapi di manakah kita dapat mencari dan menemukan sukacita sejati itu? Sukacita sejati itu, menurut beberapa penulis rohani, tersembunyi dalam kenyataan bahwa kita ini memiliki kesamaan dengan orang lain. Kesamaan eksistensial kita sebagai makhluk ciptaan hanya ada dua, yaitu bahwa kita ini rapuh, fragile, vulnerable, dan yang kedua fana, mortal. Jadi sukacita yang dimaksudkan di sini adalah sukacita yang kita alami dan kita temukan dalam kenyataan bahwa kita ini termasuk dalam kategori bangsa manusia. Itu saja. Sukacita yang ada di sini dan kita rasakan ialah sukacita karena kita bisa berada dan hidup bersama orang lain sebagai sahabat, teman perjalanan, dan sebagai teman. Mungkin kita bertanya dari manakah sumber dasar dari sukacita seperti itu. Mungkin kita akan terkejut saat mendengar jawaban atas pertanyaan eksistensial dan teologis itu. Sebab jawabannya sangat bercorak teologis dan bahkan kristologis. Sebab sukacita seperti itu ialah sukacita yang dialami dan dirasakan Tuhan Yesus sendiri, yang adalah Sang Immanuel. Arti dasar Immanuel itu ialah Allah beserta kita.
Jadi Allah dalam diri Yesus Kristus menyertai kita. Ia tidak meninggalkan kita sebagai makhluk ciptaannya. Paragraf terakhir ketiga, jika di Eropa pada abad ke-19 pernah muncul sebuah aliran pemikiran filosofis teologis yang disebut deisme, bukan teisme, deisme, menurut saya hal itu muncul karena orang lupa akan Yesus. Saat orang lupa akan Yesus, maka di sana muncul juga banyak hal-hal aneh. Salah satunya ialah deisme. Apa itu? Untuk memahami hal itu, baiklah saya mulai dengan penjelasan singkat tentang teisme, yang adalah kepercayaan bahwa Allah ada dan bahwa Allah itu menciptakan alam semesta dan segala isinya. Dan bahwa sesudah menciptakan semuanya, Allah masih tetap memelihara, memperhatikan, dan menyelenggarakan hidup manusia dan semua makhluk ciptaan. Berbeda dengan itu, deisme mengatakan bahwa Allah memang ada dan Allah juga menciptakan segala sesuatu, tetapi sesudah menciptakan segala sesuatu, Allah pergi dan mundur ke suatu tempat dan tidak lagi peduli untuk menyelenggarakan hidup makhluk ciptaannya. Allah menjadi tidak peduli. Allah menjadi menganggur. Deus otiosus. Allah tidak ada kerjaan. Ia berdiam sangat jauh. Jelas ini berbeda dengan paham teisme tadi. Bagi kaum teis, khususnya teis yang Kristiani, wujud nyata penyertaan Allah itu bagi manusia ialah Immanuel. Allah menyertai kita. Allah tidak pernah meninggalkan kita. Itulah dasar dan sumber sukacita kita. Sukacita apa lagi dan sukacita mana lagi yang lebih besar dari itu? Bersukacitalah senantiasa di dalam Tuhan dan bersama Tuhan. Amin. Selamat siang. Salve, salvete, Dominus vobiscum. Semoga berguna. Sekian dan terima kasih.